kita bisa berkumpul di tempat ini yang tempatnya luar biasa, bisa menyambut kita bersama-sama belajar di SMA Negeri 10 Kota Tangerang. Dan saya sebagai ketua panitia, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Haji Herawati selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Kota Tangerang dan sekaligus sebagai pembina LGP Matematika Kota Tangerang. Saya secara pribadi sangat senang ketika rapat pengurus mendengar kabar bahwa kita sekarang sudah ada pembina MGMP dari guru matematika yaitu Ibu Hera. Secara pribadi saya senang karena mungkin selama mengikuti pembinaan itu kepala sekolah jarang mengambil bagian untuk sebagai pembina di MGP kita. Terima kasih kesedarannya untuk Bu Haji Herawati dan terima kasih Bu Hera untuk menyambut kami, dan kami sangat nyaman Bu ketika acara-acara berikutnya langsung sebagai permintaan kami, izinkan kami untuk nanti mulai kegiatan di tempat itu Bu. Kemudian juga kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Jintis selaku narasumber. Terima kasih dulu kepada Ibu Haji Herawati, Kepala Sekolah SMA Negeri 10 sekaligus pembina MGMP Matematika SMA Kota Tangerang. Terima kasih sudah berkenan meminjamkan ruangannya untuk kegiatan kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau sebagai pembina MGMP ini kita akan semakin maju dan semakin aktif. Terima kasih juga untuk Pak Haji Luki Sutesna, guru kita. Pembina MGMP Matematika SMA Kota Tangerang yang akan disampaikan oleh Ibu Haji Herawati MPD, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Haji Lutis, sahabat saya, kakak saya, karena luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai seperti Pak Lutis ya, karena banyak teman-teman kita yang sudah mendahului kita belum sampai ke umur 60. Kalau Pak Lutis luar biasa. Mudah-mudahan saya mengikuti jejak beliau. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati teman-teman pengurus MGMP Matematika, Bapak Ibu guru, beserta MGMP Matematika. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa bertemu. Ini perdana buat saya ketemu Bapak Ibu semua karena pakemnya udah mungkin berapa tahun ya Pak. Jadi 2012 semenjak jadi kepala sekolah sudah tidak mengikuti acara ini. Kalau waktu masih jadi guru saya masih agak sering juga ya Pak ya. Terus saya ingat dengan Bu Eli ya, kita jalan ikut MGMP Matematika dan teman-teman yang lainnya yang seusia kita ya Bu Eli. Pokoknya angkatan kita lah, udah habis tinggal Pak SMA 14 ya. Pak Nunu SMA 15 ya, tinggal Pak Nunu. Yang lainnya muda semua, saya nggak kenal Pak. Salawat serta salam tidak lupa juga marilah kita sanjungan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kita kepada umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cerita kronologis saya jadi pembina MGP Matematika saat itu di Day Hotel kalau nggak salah tuh ya. Ada pertemuan kepala sekolah semua, Bun, masing-masing membagi, kalau katanya MGP semua minta pembina. Sekarang pembinanya bukan pengawas lagi, jadi pembinanya harus kepala sekolah negeri. Saya mah diam aja, nggak minta, nggak apa sih. Tapi memang di kepala sekolah itu sebenarnya ada beberapa kepala sekolah yang dari jurusan matematika.
Di antaranya saya, Pak Musoleh, Bu Ruru. 3 itu kan ya. Bu Nini. Kalau Bu Nini kan masih baru katanya. Tapi dibagi-bagi itu semua. Nah, saya ditunjuk, dah, Bu Hera mah jadi matematika aja. Bu Ruru malah jadi PKN atau apa gitu. Pokoknya nggak jelas. Terus pernah saya ditunjuk jadi pembina bahasa Indonesia, nggak pernah datang saya, karena saya merasa nggak pas gitu ya. Nah, pas ditunjuk jadi pembina matematika, terus prinsipnya yang ketuanya harus ada di sekolah itu. Kebetulan matematika Bu Mapasa ya. Kimia kalau nggak salah Patrik kimia. SMA 10 juga. Loh, saya banyak kata saya. Kimia saya, matematika saya pernah gitu itu. UPMGMP. Ya udah, akhirnya saya ditunjuk jadi pembina. Senang saya karena merasa punya kebanggaan tersendiri. Akhirnya saya punya saya bisa ketemu dengan teman-teman matematika. Kan enak tuh ngomongnya ya. Kita tahu bagaimana matematika itu yang dianggap orang gurunya harus killer gitu kan ya. Gurunya killer, kemudian matematikanya susah. Itu bocah saya kita juga pada lari kayak gitu. Nah, kita berbagi ilmu di sini. Saya terus terang MGMP semenjak zaman kita ya Pak Tis ya. Sering saya datang. Saya berasal dari guru SMA 2 ya Bapak Ibu. Saya dengan Bu Eli, dengan Pak Muadi di bawah saya. Pak Bu Eli yang sama-sama saya ya. Itu Bu Neni yang sudah pensiun ya. Bu Neni siapa ya? Bu Neni sudah pensiun. Ya. Bu Devi, kata-kata itu tuh udah pada pensiun semua. Tinggal saya, tapi Bu Eli duluan ya Bu Eli ya pensiunnya ya. Jadi tuan dia pasti. Saya insya Allah kalau umur saya panjang tahun 2030 saya pensiun, jadi masih 7 tahun lagi. Kalau kata orang masih 10 uang lagi itu kali dapat duitnya. Itu jadi mohon doanya ya Bapak Ibu ya biar saya sampai ke umur atau pensiun di 2030. Saya masih ingin tetap bersama berbagi ilmu. Nah kalau ilmu matematika terus terang saya menyerah, kalah. Karena apalagi sekarang udah nggak ngajar. Yang ada sekarang ilmu bagaimana menerima murid, menghadapi wartawan dari LSM. Itu ilmunya, ilmu kepala sekolah sekarang itu yang dipakai tuh. Ilmu matematika ini udah tahun 2000 berapa saya masih ngajar ya Pak ya? 2016 kali ya. Pembina MGMP matematika. Mudah-mudahan saya bisa diterima oleh Bapak Ibu semua. Saya hanya bisa memotivasi, tidak bisa berbagi ilmu banyak. Dan mudah-mudahan juga dari Bapak Ibu yang sekian banyak ini, nanti dari guru penggerak ada yang jadi kepala sekolah. Kan pensiun juga ya Pak Tisya. Masa iya saya terus umur hidup gitu. Nah mudah-mudahan dari guru penggerak ini yang terutama PNS gitu ya, bisa diangkat menggantikan kami jadi kepala sekolah. Karena emang syarat itu ya bukannya dapat gitu ya. Syaratnya jadi salah satu syarat mau jadi kepala sekolah adalah jadi guru penggerak dulu. Makanya semangat Bapak Ibu semua untuk ada tesnya lagi nanti Bu Ida ya. Tes guru penggerak. Ya. Iya, uji kompetensi ya. Itu jadi ibaratnya guru penggerak itu SIM. Kalau kita mau jadi kepala sekolah harus punya SIM itu. Syarat mau jadi kepala sekolah. Syarat tes pas sebenarnya ya, bukan syarat jadi kepala sekolah. Kalau udah jadi kepala sekolah namanya NUK deh. Memberi hidup kepala sekolahnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf juga ya di suasananya panas juga Bu. Lama-lama kebanyakan kayaknya. Ya perdana nggak apa-apa ya. Nanti lebih lagi kalau misalkan memang banyak orang lagi kita cari tempat. Yang tempatnya lebih yang ada macam dikit tempat yang enak jadinya. Nanti saya akan himbau ke kepala sekolah. Kan memang hari Rabu itu hari MGMP ya. MGMP matematika kan. Harusnya itu ya banyak datang semua, jangan dikasih jam. Saya sampaikan ke kepala sekolah, ke bagian kurikulumnya.
khusus untuk matematika hari Rabu itu jangan dikasih jam tuh gurunya. Ya kasih piket juga, ada salah kita ya. Sebab dikasih piket padahal. Iya. Tiga-tiganya tuh dari guru matematika saya piket. Ya. Akhirnya saya bilang masuk dulu semua. Saya suruh TU tuh biar piket lah. Ya Pak Gempar ya, di sini aja Pak Gempar berbagi ilmu. Nyenangin hati Pak Gempar. Kita jadi gembira dengan ketemu teman-teman semua ya Pak Gempar ya. Ya meskipun umur kita tua Pak Gempar, semangat Pak harus lebih dari yang lainnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadirannya semua. Terima kasih bisa bergabung di MGMP Matematika. Semoga MGMP Matematika lebih maju dibanding MGMP yang lainnya. Amin. Biar ngeliat pembinanya gitu kan bagus tuh. Siapa pembinanya? Begitu Bapak Ibu semua. Selamat mengikuti hari ini Bintek ini apa ya? Ya Pak Artis, silakan berbagi ilmu buat teman-teman. Mudah-mudahan ilmu yang Pak Artis sampaikan pada teman-teman bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan mendapat ridho Allah SWT dan membawa hikmah yang banyak. Berarti Nabi Mustafa Rasulullah SAW Sallallahu Fatihah. Alhamdulillah mungkin sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Wa qulaikan wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillah hamdan wa fi ni'amahu wa kafi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal barakat wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa likal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah atau di rumahnya, kemudian bagaimana keadaan dia sebelum datang ke sekolah. Saya ada buat 4 instrumennya, pertanyaan-pertanyaannya, kemudian bakat dan minatnya. Pembelajaran yang ada sejak zaman kolonial. Salah satu lembaga internasional Homebase itu menulis 2017 saya baca tahun 2030 ada 80 juta orang kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena pekerjaannya sudah diambil alih oleh teknologi tadi. Bahkan sekarang pekerjaan basic seperti akuntan di banyak negara sekarang sudah mulai dipakai lagi. Karena aplikasi perbankan yang sekarang bisa mendeteksi, bisa pekerjaan-pekerjaan akuntan itu sekarang nggak hitungan menit. Ini pekerjaan prosedural. Kalau saya kadang-kadang saya menyontohkan, kalian lihat kan kalau keluar rumah masuk jalan tol. Kalau yang dulu berapa? Tanya pada orang tua kamu kalau sekarang ini, dulu kalau masuk tol itu ada berapa petugas di situ? Sekarang ada orangnya? Nggak ada. Berapa orang yang hilang? Kenapa hilang diganti? Dia diganti oleh mesin. Itu adalah pekerjaan prosedural. Hubungannya dengan analisis. Yang ketiga yang menjadi ciri khas itu adalah kita merencanakan report science. Apa yang seperti tadi Pak Madi dan Pak Bandung tadi,
kita lihat apakah sesuai dengan prinsip ini. Kan? Ada 15 orang yang belum bisa eksponen, berupa eksponen. Nah, berarti ada 13 orang yang belum siap kan? Maka mereka yang 13 orang itu jangan dulu belajar tentang pemilihannya, tapi belajar dulu tentang pengkajian, pembagian, saham, kemudian eksponen. Baru setelah mereka siap masuk ke materi. Itu yang membedakan kurikulum 2013 ini dengan kurikulum sebelumnya. Jadi kita dilihat dulu kesiapan sekarang. Secara mampu bikinnya, bagaimana kondisi sosial ekonominya, bagaimana minatnya. Bukan hanya mereka, bukan hanya mereka, guru pun harus tahu. Maka minggu pertama ini sekarang yang satu bedanya adalah setelah kita bisa ATP, baru dia instrumen yang bisa awal. Barulah ke modul ajar atau RPP, ke back center. Jadi tujuan, asesmen, pembelajaran, kembali asesmen. Dia sebut dengan asesmen sumatif TP. Nah, asesmen sumatif TP itu nanti menjadi asesmen awal untuk TP berikutnya. TP berikutnya artinya kesiap mereka yang asesmen TP 1 belum selesai tidak boleh masuk dulu ke TP 2. Itu dalam proses yang disebut dengan tahap. Ini ya, berbagi sedikit pengalaman Pak. Di sekolah saya itu kalau siswa yang kurang sebenarnya ada jadwal khusus tersendiri, ada bukan matrikulasi ya, konsultasi. Jadi sampai dibuatkan oleh kurikulum setelah pulang sekolah itu selama 15 menit sampai 30 menit itu siswa boleh konsultasi dengan gurunya, sama kayak seperti ini ya, mungkin di bimbingan belajar. Itu biasanya kan kalau beberapa sekolah kadang-kadang seganlah kepada gurunya gitu ya untuk konsultasi gitu. Tapi kalau di kita memang ada jadwalnya setelah pulang sekolah itu konsultasi 15 sampai 30. Tetapi itu tidak maksimal, dalam arti siswa yang kita ini kamu kurang nih, anak yang paling spesial kamu konsultasi ya dengan saya gitu kan. Itu udah kabur kemana-mana gitu kan. Nah mungkin cara menyentuhnya gimana tuh Pak? Ya mungkin karena dia tidak berminat di situ, apakah kita diamkan gitu kan atau seperti apa, sehingga ya anak-anak yang seperti ini mungkin ada triknya nggak Pak gitu kan. Anak-anak yang kayaknya nggak saingnya kayaknya kurang gitu kan. Nah khusus yang seperti ini bagaimana? Mungkin ada solusinya sehingga di pelajaran yang sains ini siswa tidak lagi kaburan kita konsultasi. Itu saya sudah berkali-kali seperti itu. Mungkin itu aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lupa Permendikbud nomor berapa, kan ada 3 pilihan. Setelah kemarin corona, sekolah bisa memilih pelajaran materinya hanya yang esensial saja atau utuh. Jadi, dan SK itu belum dicabut untuk yang utuh itu. Jadi fokus dengan materi-materi esensial. Jadi silakan kalau itu tidak menyalahi karena ini masih ada, masih belum dicabut. Kalau matematika yang kelas 12 cuma esensial. Nah itu esensial. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi masalah apakah setiap tujuan pembelajaran ada tes dan asesmen yang misalnya. Jadi tadi di awal ketika kita sudah menyelesaikan ini, kita sudah mengidentifikasi materi. Materi ini butuh prasyarat apa? Prasyaratnya ada di mana? Dari mana? Maka ketika kita sudah tahu, masa ini kalau di kelas 11 kan, kalau kelas 10 misalnya, berarti ini prasyarat adanya di fase D semua. Ada berapa prasyarat? Itulah yang diberikan asesmen diagnosis awal. Kalau nanti yang ini misalkan
Persyaratnya tujuan pembelajaran 8 itu persyaratnya ada di asesmen di TP 3. Nah kita kan punya data di TP 3 kan. TP 3 anak yang sudah lulus atau belum kan. Jadi tidak perlu lagi kalau itu karena sumatif TP 1 itu bisa menjadi asesmen diagnostik awal untuk TP 2 atau TP sebelumnya. Nah yang TP 1 itu kan sudah kita selesaikan dulu, remedial dulu. Jadi belum masuk ke yang lain. Jadi kan ya kita masuk itu mereka sudah siap. Ya sebaiknya nggak usah digabung-gabung kalau itu karena kan anak perlu fokus. Sebagai matematika fokus matematika, jadi perlu digabung. Karena itu yang ada di pembelajaran idealnya ya. Setelah kita masuk ke perkenalan, mungkin minggu ini kita adakan asesmen diagnostik non formatif dulu. Kita mengetahui bagaimana ngobrol dulu di kelas, sebagai motivasi. Setelah siap besok minggu depan kita adakan asesmen diagnostik awal kognitif, kan? Lalu kita belajar berdasarkan itu sambil menyusul sambil belajar. Dan gitu jadi langsung, kan? Gitu. Nah, yang ketiga tadi, ya salah satu metode untuk penanganan kan sebenarnya kunci utama adalah kita. Nah, salah satu yang paling penting Bapak Ibu, bagaimana strategi kita. Hak belajar itu bukan ada pada kita, hak belajar itu ada pada anak. Kalau mereka rela untuk diasuh, hak mengajar diberikan pada kita, maka dia akan rela untuk belajar. Jadi bagaimana kita menyentuh mereka agar mereka merasakan bahwa itu butuh. Nah, salah satu kenapa pembelajaran kurikulum merdeka itu diawali sesuai dengan kemampuan, agar siswa merasakan bahwa dirinya itu butuh. Saya mampu, ternyata saya bisa. Jadi dari berbagai eksperimen yang ada dan yang negara-negara yang sudah menerapkan tarif ini, ternyata signifikan kemajuannya. Kalau belajarnya jangan sampai kalau sekarang kan anak numpuk masalahnya. Betul-betul lah, TP1, KD1 belum selesai, masuk TP2, KD2. Kalau selesai lagi KD3, musik akhirnya anak frustasi kan? Yang ada akhirnya anak pergi. Udah lebih baik tidak belajar lah, sama aja belajar. Toh, apalagi kalau nanti remedial yang ya nanti kamu tugas sehingga ujungnya rapatnya 70 juga kan? Jadi kan tidak ada bedanya antara belajar dan belajar kan akhirnya. Yang sekarang apa di situ itu yang harus dihindari sebenarnya. Bagaimana mendapatkan mereka buku? Karena kuncinya kan adalah bagaimana kita memotivasi mereka untuk menyatakan bahwa saya butuh belajar. Kalau kita belajar matematika, saya selalu menekankan secara akademis, kamu akan belajar matematika kalau kamu akan melanjutkan ke sini. Tapi kalau kamu tidak ingin melanjutkan ke sini, ketemu ke sini, bukan berarti kamu tidak butuh matematika. Tapi kamu butuh bagaimana proses kemampuan berpikir itu yang dibutuhkan. Ya tidak. Jadi ini betul ucapan dari Bu Dewi Mauti. Waktu dulu kami diundang ke Indonesia, beliau mengatakan gini. Saya dulu belajar, teman-teman, saya kalau orang yang bisa matematika, saya bodoh matematika dia. Jadi saya belajar teman-teman dan waktu saya bantu teman-teman saya melanjutkan IPB dan mana-mana saya. Tapi sekarang, karena teman-teman saya dulu banyak pada datang ke saya dan pekerjaan ke saya itu pekerjaan dari bawahan saya semua. Nanti kan bukan hanya itu, bukan hanya materinya yang dibutuhkan, tapi kemampuan materi. Itulah proses berpikir. Ada kalau misalnya siswa yang belum mencapai ketuntasan itu tidak bisa naik level gitu ya Pak ya, sehingga kan nanti kan ketika di kelas itu akan mungkin ada beberapa kelompok gitu ya Pak ya, yang saya pahami ya. Nah itu dengan pembelajaran yang kita sebagai satu guru, bayangkan kalau misalnya ada sampai di tahun 12 itu anak itu masih di kelas 10 gitu kan materinya, ya kan. Terus ada juga kelompok yang udah kelas 12 materinya dia masih di fase kelas 11, sehingga gurunya gimana tuh Pak? Pusing kan? Atau dia ada